spesifik. Ya, betul sekali ya, mencari informasi yang spesifik. Nah, kemudian yang ketiga tipsnya adalah memperhatikan teknik membaca skimming. Nah, jadi apa teknik membaca skimming itu? Teknik membaca skimming adalah teknik membaca yang digunakan untuk menemukan ide pokok. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita memperhatikan judulnya. Karena judul itu akan mewakili isi teks. Betul sekali ya. Nah, yang kedua adalah kita hindari membaca kata per kata. Nah, yang ketiga adalah kita harus menerapkan teknik apa? Teknik induktif dan deduktif. Sudah dipelajari ya, kalau induktif itu akhir di kalimat. Nah, kemudian deduktif itu adalah awal kalimat. Ide pokoknya berada di awal kalimat. Nah, tips yang terakhir adalah kita harus memperhatikan kata kuncinya. Karena itu kata kunci biasanya terletak di mana? Bisa di kalimat yang dicetak miring atau kalimat yang dicetak tebal dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa tips dalam mengerjakan PPU. Seperti itu ya. Oke. Kalau sudah paham, kita langsung belajar ke soalnya. Oke, yuk. Oke, yang pertama di sini ada perintahnya. Kita harus membaca perintahnya terlebih dahulu. Oke. Bacalah teks di bawah ini untuk menjawab soal 1 sampai 5. Oke, berarti teks ini, wacana ini digunakan kita untuk mengerjakan soal 1 sampai 5. Nah, untuk menghemat waktu, kita biasanya disediakan kertas ya. Oke, jadi kita menulis kata kuncinya dari apa yang ditanyakan, seperti itu. Nah, oke. Adik-adik di sini membawa kertas semua ya? Ya, ditulis kata kunci untuk persoalnya. Yang nomor 1, diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah, oke, jadi kita fokus pada kalimat 3 dan 4. Itu untuk nomor 1, ya. Kemudian soal nomor 2, kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 4? Oke, jadi untuk soal nomor 2, kita fokus pada kalimat keempat, seperti itu. Kemudian, nomor 3, paragraf 2 seharusnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 3 adalah, oke, jadi kita mencari awal dari paragraf ke-3, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1? Oke, jadi nanti kita fokusnya pada paragraf 1 saja, seperti itu. Kemudian nomor 5, jika informasi di bawah ditambahkan pada paragraf 2, kalimat manakah yang melemahkan argumen pada paragraf tersebut? Oke, jadi nanti kita fokus pada paragraf 2 dan kelemahan dari argumen. Kalimat mana yang melemahkan argumen ya. Jadi kita tidak usah fokus pada paragraf yang lain karena kita sudah dapat kata kuncinya yaitu paragraf 1, 2, kalimat 2 dan 3 serta 4. Seperti itu. Yuk. Kita dibaca. Ini ada 3 paragraf ya. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi adalah sebuah ancaman global. Menurut PBB, salah satu di antara 9 atau sebanyak 821 juta yang mengalami kelaparan. 3. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika Selatan. Paragraf kedua, 4. Peningkatan kelaparan terus terjadi. Ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. 5.
Lebih lanjut, PBB mengatakan bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena adanya harga komoditas ekspor utama di kawasan tersebut, terutama minyak mentah. 6. Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrem pada akhir tahun ini yang disebabkan terhalangnya pasokan kebutuhan akibat perang. 7. Selain itu, akses yang tidak memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi lemak. 8. Sebagai akibatnya, 672 juta orang dewasa mengalami obesitas. 9. Jumlah penduduk yang bermasalah dengan kesehatan naik sebanyak 72 juta dibandingkan dengan data demografi tahun 2014. 10. Wakil Presiden Asosiasi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian mengatakan untuk mengurangi kelaparan kita harus mengutamakan karena terlebih dahulu yaitu kemiskinan kronis. 11. Ia menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas dengan teksnya, kita langsung ke soalnya. Diperlukan sebuah paragraf antara 3 dan 4. Ini kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah yang mana? Ayo, kita lihat kalimat 3 dan 4 di sini. Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika. Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afghanistan. Oke, jadi intinya dalam paragraf 3 dan 4 adalah tentang kelaparan meningkat atau peningkatan kelaparan. Yuk kita lihat kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana, gagasan pokok. Apakah yang A, kondisi beberapa negara yang mengalami kelaparan, B, penyebab terjadinya kelaparan di berbagai negara, C, jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dari tahun ke tahun, D, peningkatan kelaparan di Amerika Serikat, atau E, solusi untuk menangani kelaparan. Yang mana? Yuk dijawab bersama, jawabannya yang mana ya? D. D, D, oke, bisa ditulis di komentar ya. Oke, betul sekali. Tadi sudah ada yang menjawab D. Nomor 1, jawaban yang tepat adalah dadu. Betul. Peningkatan kelaparan ya. Oke. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Bu, maaf Bu, soalnya sudah dibahas. Soalnya sudah dibahas? Iya, pernah dibahas. Oh, oke. Sebentar dikonfirmasi terlebih dahulu ya. Oke, bisa tunggu dulu. Sebentar, sebentar.
Oke, teman-teman, apakah untuk soal ini sudah dibahas? Belum. Ini belum? Sudah, Bu. Yang ini sudah. Sudah. Oke, ntar dulu ya. Tinggal yang literasi bahasa Indonesia paket 2, Bu. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, untuk soal yang ini sudah atau belum ya? Minta konfirmasinya. Halo, untuk soal yang ini apakah sudah? Defisit dia. Udah, boleh. Halaman berapa? Sudah, Bu. Sudah juga. Literasi bahasa Indonesia paket 2. Tinggal yang literasi bahasa Indonesia paket 2, Bu. Yang belum data Badan Pusat Statistik, Bu. Oke ya, sebentar ini lagi dikirim soalnya.
Oke, apakah sudah terlihat di share screen? Ada, Pak. Masih dicari, Bu. Sudah. Sudah, jangan makanya. Ini sudah dibahas juga atau belum? Tidak ada di modul, Bu. Ini sudah dibahas belum? Sudah ada di modul tapi sudah dibahas atau belum ya? Belum dibahas, Bu, tapi tidak ada di modul. Oke, mau bahas ini hari ini? Di modulnya agak ada, Bu. Sudah ada itunya, apa pembahasannya? Di modulnya agak ada soal yang kayak ini, Bu. Oh, tidak ada. Oke, kita bahas ini aja ya. Karena ini juga penting, PPU. Oke, yuk kita mulai. Diperhatikan ya. Karena di modul tidak ada, kita fokus pada layar proyektor. Oke, yuk. Bacaan nomor 1. Yang ditanyakan adalah penulisan yang salah, kemudian fungsi tanda koma, nomor 3 simpulan, dan kesalahan penggunaan konjungsi. Ya, oke. Dari nomor 1, bacaan 1. Ikan nila rentan terhadap dua jenis penyakit yang dapat muncul bersamaan, yaitu motil Aeromonas pectimia atau MAS dan streptokosis. 2. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri Aeronomas hydrophilia dan Streptococcus agathile. Total nilai angka kesaktian atau insidensi yang terjadi sekitar 60% dari total populasi. 4. Vaksin yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM dapat menjadi alternatif untuk mencegah penyakit tersebut. 5. Vaksin tersebut adalah Caprivat hydrogalaxy, vaksin inaktif yang mengandung strain bakteri Aeromonas hydrophilia dan Streptococcus agathia. 6. Vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan atau bisa dilakukan secara injeksi atau direndam. 7. Pengembangan vaksin ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan vaksin tunggal, seperti A. Hydrophilia atau vaksin S. agalati saja. 8. Vaksin kombinasi tersebut sudah diuji langsung ke ikan nila dan terbukti ikan yang divaksin memiliki kekebalan terhadap penyakit dengan kelulusan hidup relatif tinggi sebesar 56,7. Oke, nomor 1. Yang ditanyakan adalah penulisan yang salah. Itu yang mana? Apakah kalimat 1, ikan nila rentan terhadap dua jenis penyakit yang dapat muncul bersamaan? Atau kalimat 2, penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri Aeromonas hydrophilia dan Streptococcus agathia? Ataukah 3, total angka kesakitan atau insidensi yang terjadi sekitar 60% dari total populasi? Atau 5, vaksin tersebut adalah Caprivac hydrogalaxy, vaksin inaktif yang mengandung strain bakteri Aeromonas hydrophilia? Atau 7, pengembangan vaksin ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan vaksin tunggal? Yang mana kira-kira? Yang salah. Yuk diperhatikan, ini ada nama-nama penyakitnya, kemudian
ada bahasa asing, seperti itu. Kita perhatikan yang poin itu. Kira-kira yang salah yang mana? Yang salah adalah yang kalimat satu. Ya, kenapa kalimat satu? Yuk, perhatikan di sini. Ikan nilan rentan terhadap dua jenis penyakit yang dapat muncul bersamaan, yaitu Montil Aeromonas pectemia. Nah, di sini ada nama penyakit. Nah, nama penyakit, kalau misalnya bukan nama penyakit ya, bukan nama geografis atau nama tempat atau nama orang seperti itu. Jadi nama penyakit ini tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Betul sekali ya. Kecuali kalau misalnya di sini nama lain yang menjadi nama orang atau nama ini nama IPA seperti itu kan itu harus ditulis dengan kapital. Tapi kalau misalnya nama penyakit itu tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Nah, jadi di sini motil aeromonas ini seharusnya ditulis dengan huruf kecil seperti itu ya. Nah, ini tidak perlu ditambah dengan singkatan. Nah, jadi hanya butuh motil aeromonas pectekimia, tidak usah ada masnya, dan ini ditulis dengan huruf kecil, dan ini ada streptokokosis. Nah, ini S-nya juga tidak perlu dengan kapital, seperti itu ya. Oke, jadi penyakit tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Yuk, lanjut nomor 2. Fungsi tanda koma tidak dapat digunakan dalam yang mana? 1, 5, 6, 7, atau 8. Yuk, coba kita lihat dulu. Tidak perlu ditulis koma. Itu yang mana? Yuk, di 1. Ini yaitu koma. Betul ya? Sebelum yaitu harus ada koma. Seperti itu. Kemudian nomor 5. Coba kita lihat nomor 5. Vaksin tersebut adalah Caprivax hidrogalaksi, vaksin inaktif yang mengandung ini betul. Karena vaksin inaktif ini untuk menjelaskan vaksin yang berada di kalimat pertama, kata pertama. Mudeng tidak? Nah, di sini kan ada vaksin tersebut adalah vaksin Caprivax hidrogalaksi. Vaksin inaktif yang mengandung strain bakteri. Jadi, di sini kedudukan koma digunakan untuk menjelaskan kata yang pertama pada kalimat tersebut seperti itu. Jadi, ini sudah betul, ya. Coba kita lihat nomor 6 di sini. Vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan, atau bisa dilakukan. Itu salah atau betul? Salah atau betul? Nomor 6. Ya, jadi jawabannya adalah salah ya. Kenapa? Karena di sini koma terus atau. Nah, seharusnya atau kan untuk mengecualikan seperti itu. Jadi di sini komanya tidak perlu. Langsung saja vaksin ini cukup mudah untuk diaplikasikan atau bisa. Nah, jadi atau ini kedudukannya kan untuk apa? Untuk memilih seperti itu pemilihan ya. Jadi tidak perlu diberi tanda koma seperti itu. Kecuali kalau misalnya di sini ada 3 kata, misalnya ada melon, anggur, atau apel. Nah, di situ kan ada 3. Jadi harus disertai dengan tanda koma, ya. Kalau misalnya hanya 2 di sini, 2 kata, itu tidak perlu ditulis dengan tanda koma. Seperti itu ya. Oke. Yuk, nomor 4 kita kerjakan bersama. Terdapat kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung, betul sekali ya. Oke, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi pada bacaan di atas yaitu 1, 2, 4, 5, atau 6. Yuk, yang mana ya?
Yang mana? Nomor 4. Oke. Kita lihat kalimat nomor 1. Apakah ini betul? Ikan nila rentan terhadap 2 jenis penyakit yang dapat muncul bersamaan, yaitu motil aeronomos dan streptokokus. Nah, di sini dan ya ini ya, perhatikan, dan ini bukan digunakan sebagai konjungsi kalimat majemuk, ya. Akan tetapi dan di sini hanya digunakan untuk penambahan. Oke, jadi nomor 1 itu tidak termasuk, ya. Oke. Yuk, lanjut. Ini ada kalimat 2. Kita perhatikan kalimat 2. Penyakit tersebut disebabkan oleh infeksi bakteri Aeromonas hydropilia dan Streptococcus agalati. Oke, di sini sama saja, dan kedudukan dan di sini juga bukan digunakan sebagai kalimat, ya. Akan tetapi dan ini hanya sebagai penambahan, ya. Penambahan bakterinya ini ada 2 seperti itu. Jadi bukan sebagai konjungsi yang digunakan dalam kalimat majemuk, itu bukan. Jadi nomor 2 sudah betul ya. Oke, kita lanjutkan nomor yang kalimat 4. Kita lihat. Vaksin yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM dan dapat menjadi alternatif untuk mencegah penyakit tersebut. Ini tepat atau tidak? Nah, jadi perhatikan di kalimat nomor 4 ini dannya itu tidak diperlukan seperti itu, ya. Ini kan vaksin baru saja dikembangkan oleh BRSDM. Nah, BRSDM ini kedudukannya sebagai apa? Sebagai subjek, ya. Sebagai subjek. Kemudian menjadi alternatif itu apa? Menjadi alternatif ini kedudukannya adalah sebagai predikat, ya. Di sini sudah ada subjek, di sini ada predikat, jadi dan di sini tidak diperlukan. Ya. Jadi ini bukan hubungan koordinatif. Nah, kalau seperti ini tadi nomor 1. Motil aeronomus dan streptococcus. Nah, di sini kan digunakan sebagai konjungsi koordinatif. Tapi yang nomor 4 ini tidak diperlukan karena ini adalah hubungan antara subjek dan predikat, ya. Menjadi alternatif itu predikat. Jadi kesalahan konjungsi ini terdapat pada nomor 4. Seperti itu ya, paham ya? Nah, oke. Kalau kita sudah menemukan jawabannya, kita tidak perlu melihat yang D atau E, karena kita sudah yakin bahwa nomor 4 itu salah, seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 3. Oke, nomor 3 tadi belum. Simpulan bacaan di atas adalah, oke, simpulan itu apa? Simpulan itu adalah ringkasan ya. Jadi pendapat-pendapat yang digunakan untuk mewakili dari kalimat 1 sampai kalimat akhir. Nah, ini yang mana? Apakah yang A, vaksin Caprivac hidrogalaksi mampu memberikan perlindungan karena sudah diuji? Oke, sudah diuji langsung ke ikan nila dan terbukti ikan yang divaksin memiliki kekebalan terhadap penyakit. Apakah iya jawabannya yang A? Apakah yang B? Mengaplikasikan vaksin Caprivac hidrogalaksi dapat dilakukan secara injeksi atau direndam. C. Ikan nila cenderung diserang penyakit motil aeronomas. D. Vaksin Caprivac hidrogalaksi yang baru saja dikembangkan oleh BRSDM terbukti lebih baik daripada vaksin sebelumnya. Atau yang E. Total nilai angka kesakitan atau insidensi yang terjadi sangat tinggi sebelum ditemukan vaksin Caprivac hidrogalaksi. Yang mana? Oke, kita lihat yang A. Mampu memberikan perlindungan karena sudah diuji. Apakah iya mampu memberikan perlindungan?
Nah, belum ya, di sini belum ya. Nah, di sini baru diuji seperti itu. Tapi vaksin yang hidrogalaksi itu belum memberikan perlindungan. Seperti itu ya. Jadi angka yang A ini, nomor 3 yang A ini salah. Kemudian yang B, mengaplikasikan vaksin Caprivac hidrogalaksi dapat dilakukan secara injeksi atau direndam. Nah, ini betul ya. Ini adalah kesimpulan pada wacana tersebut. Kalau yang C, ikan nila cenderung diserang penyakit motil aenomyspectimia dan streptococcus. Apakah ini betul? Ya, salah ya, karena di sini kalau di kalimat itu tidak ditulis cenderung diserang, tapi memang sudah diserang. Nah, kita harus detail seperti itu. Kalau yang D, vaksin yang mampu saja dikembangkan terbukti lebih baik dibandingkan vaksin sebelumnya. Nah, ini juga belum terbukti, tapi masih diharapkan ya. Masih diharapkan terbukti. Nah, jadi kita harus detail pada kata-kata yang menjadi kata kunci seperti itu. Kalau yang E, total nilai angka kesaktian atau insidensi terjadi sangat tinggi sebelum ditemukan vaksin Caprivac hidrogalaksi. Nah, ini juga salah karena tidak tertulis pada teks seperti itu ya. Oke, cara menjawabnya adalah kalau misalnya kesimpulan kita analisis satu-satu. Apakah sudah mewakili keseluruhan teks atau belum? Seperti itu ya. Oke. Yuk, kita lanjutkan. Di sini ada bacaan 2. Baca bersama ya. Nomor 5, soalnya adalah penulisan kata yang salah ditunjukkan nomor berapa. Yuk, kalimat 2, 3, 4, 5, dan 7. Kita fokus pada 2, 3, 4, 5, dan 7. 2. Sortasi benih lele bertujuan untuk mendapatkan benih yang seragam sehingga meminimalisir munculnya sifat kanibalisme antar benih. Nah, ini nomor 2. Kemudian kalimat nomor 3. Yuk kita lihat. Kegiatan ini sangat penting karena benih yang seragam cenderung lebih disukai oleh konsumen. Ini kalimat nomor 3. Kemudian yang ditanyakan adalah diantaranya pada kalimat nomor 4. Coba kita lihat nomor 4. Pada kegiatan sortasi, ukuran benih lele digunakan menjadi 3 kelompok. Di antaranya benih berukuran 2-3 cm, 3-4 cm, dan 5-6 cm. Oke. Kemudian kalimat 5 ada penyortiran. Proses penyortiran bisa dilakukan dengan peralatan sederhana seperti serokan halus, ember, dan baskom sortasi. Oke, nomor 5 dan terakhir kalimat nomor 7 ada kata stres. Apakah salah atau tidak? Meski terlihat mudah, ternyata proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan karena bisa menyebabkan benih stres bahkan mati. Oke, yang salah itu yang kalimat nomor berapa? Penulisan kata yang salah adalah yang mana? Sudah jelas sekali ya, tanpa kita membaca soalnya pun, tanpa kita membaca teksnya pun kita sudah menjawab. Oke, perhatikan di sini ada kata meminimalisir. Yang baku yang sesuai dengan KBBI apa? Iya, yang baku adalah meminimalisasi. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu kata bakunya, kita akan mengefisien waktu seperti itu. Di sini jelas salah. Meminimalisir seharusnya adalah meminimalisasi. Itu yang tepat ya. Oke. Kita lanjut nomor 6. Kalimat 7 dikembangkan dari, yuk, dari mana? Kita lihat ke kalimat nomor 7.
Meski terlihat mudah, ternyata proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan karena bisa menyebabkan benih stres bahkan mati. Nah, itu kira-kira dikembangkan dari yang mana? Maksudnya apa kalau dikembangkan? Maksudnya adalah kita mencari, nih, di nomor 7 kan belum ada subjeknya, belum ada predikatnya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada soal dikembangkan dari mana, kita lihat inti dari kalimatnya itu. Apakah sudah ada subjeknya, apakah sudah ada predikatnya, seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal melihat di sini yang nyambung dengan kalimat nomor 7 itu yang mana? A. Proses sortasi benih lele mudah. B. Proses sortasi benih lele bisa menyebabkan benih mati. C. Proses sortasi benih lele terlihat mudah. D. Proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan. Atau E. Proses sortasi benih lele bisa menyebabkan benih stres. Ya. Nah, jadi di sini intinya adalah meski terlihat mudah. Ya, jadi yang nyambung itu yang mana? Yang D. Paham ya? Proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan. Kemudian nyambung dengan kalimat nomor 7. Meski terlihat mudah, ternyata proses sortasi benih tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, ini adalah pengembangan dari kalimat nomor 7. Paham ya? Untuk mencari pengembangan adalah kita mencari inti kalimatnya. Nah, di sini inti kalimatnya adalah tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, di sini ada kata yang D, tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, itu adalah tips mencari inti dari kalimatnya, ya. Oke. Nomor 7. Hal yang tidak berkaitan dengan sortasi benih lele adalah yang mana? Yang tidak berkaitan. Apakah benih lele yang seragam, sifat kanibalisme antar benih, keinginan konsumen, peralatan sederhana seperti serokan halus, ember, dan baskom sortasi, atau waktu siang hari? Mana yang tidak berkaitan? Iya, betul sekali ya. Yang tidak berkaitan adalah waktu siang hari. Karena apa? Di teks ini, nih, sortasi harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sore sampai malam hari. Nah, jadi yang tidak tepat itu apa? Yang tidak tepat adalah waktu siang hari. Ya, gampang ya kalau seperti ini ya. Oke, lanjut nomor 8. Pernyataan yang tidak relevan. Yang tidak relevan berarti apa? Yang tidak nyambung ya. Yang tidak relevan dengan makna kalimat ketujuh adalah yang mana? Nah, kita lihat kalimat yang nomor 7. Meski terlihat mudah, ternyata proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan sembarangan karena bisa menyebabkan benih stres bahkan mati. Nah, di sini yang tidak relevan yang mana? Yuk, jawab bersama. Apakah yang A, proses sortasi benih lele terlihat mudah? B, proses sortasi benih lele bisa menyebabkan benih stres? Yang C, proses sortasi benih lele bisa menyebabkan benih mati? D, proses sortasi benih lele tidak bisa dilakukan? Atau E, proses sortasi benih lele sulit dilakukan? Yang mana? Oke, jawabannya adalah yang iya, betul sekali. Yang tidak relevan dengan kalimat nomor 7 adalah yang E. Proses sortasi benih lele sulit dilakukan, ya. Nah, karena apa? Di dalam teks tersebut tidak ada yang menjelaskan bahwa proses itu sulit atau tidak, melainkan tidak bisa sembarangan. Seperti itu ya. Oke. Yuk, kita lanjut untuk bacaan yang nomor 3. Bacaan ketiga.
Kita baca bersama. 1. Kepiting bakau merupakan salah satu sumber makanan dari laut yang terkenal kaya akan nutrisi dan mengandung omega 3 yang bagus untuk tumbuh kembang anak. Saat ini, komoditas perikanan asal Indonesia banyak yang diekspor ke luar negeri karena manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan gizi. 3. Kepiting bakau atau Scylla serat sering diekspor daging dan kulitnya sebagai bahan pangan. 4. Keunggulan kepiting bakau sebagai bahan pangan ialah kaya akan nutrisi. Kandungan lemak jenuhnya rendah dan mengandung banyak protein serta selenium. 5. Manfaat lain dari kepiting ini adalah sebagai bahan baku obat, kosmetik, dan pangan. 6. Kepiting ini juga sering digunakan sebagai bahan pengawet makanan. 7. Kepiting sering diekspor dalam keadaan hidup, dibekukan atau dikemas ke dalam kaleng. 8. Komoditas kepiting ini bukan saja akan kaya nutrisi, tetapi bernilai ekonomi cukup tinggi. 9. Kelestarian kepiting di alam bebas bisa dijaga dengan sistem budidaya. 10. Peluang usaha budidaya kepiting cukup bagus. 11. Selain menjadi sumber pendapatan, kegiatan usaha tersebut turut menjaga populasi kepiting di alam. Oke. Nomor 9 kita lihat. Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan tersebut? Yang tidak sesuai yang mana? Apakah yang A, kepiting bakau kaya akan nutrisi dan mengandung omega 3? Sepertinya kalau yang A ini tadi sesuai dengan kalimat yang ke-1 ya. Nih, mengandung omega 3. Jadi yang A ini betul. Ya, oke. Kita lihat yang B. Selain menjadi sumber pendapatan, budidaya kepiting bakau turut menjaga populasi kepiting di alam. Ini tadi ada di teks atau tidak? Oke, kita lihat. Menjaga populasi di alam. Nah, ini ada ya. Di kalimat nomor 9 dan 10. Kelestarian kepiting di alam bebas bisa dijaga dengan sistem budidaya dan budidaya dapat menjaga populasi kepiting di alam. Seperti itu. Jadi yang B ini betul ya, atau sesuai. Oke, kita lihat yang C. Komoditas kepiting bakau bernilai ekonomis yang cukup tinggi. Ini sesuai atau tidak? Iya, betul sekali ya. Sesuai. Ada di kalimat nomor 8. Komoditas kepiting ini bukan saja kaya akan nutrisi, tetapi bernilai ekonomi cukup tinggi. Oke, kemudian yang D. Keunggulan kepiting sebagai bahan pangan ialah kaya akan nutrisi, kandungan lemak, jenuhnya rendah, dan mengandung banyak protein serta selenium. Ini tepat atau tidak? Iya, jadi yang nomor 9 ini untuk yang poin D, di sini ada kata bahan pangan. Ya, kalau kita tadi fokus menjawabnya, kita fokus membacanya bahwa di dalam kalimat tersebut tidak hanya untuk bahan pangan, ya, melainkan untuk apa? Untuk kosmetik, kemudian bahan baku lainnya. Jadi tidak hanya untuk bahan pangan saja, ya. Jadi yang tidak sesuai dengan isi bacaan adalah yang dadu, betul sekali ya. Nomor 9 yang D seperti itu. Oke. Seperti itu cara menjawabnya. Kemudian yang 10. Dalam bacaan di atas terdapat paragraf yang kurang padu. Nah, kurang padu berarti kurang sesuai antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya, ya. Oke, jadi ini udah ada paragraf 1, 3, 2, dan 4. Kira-kira yang mana yang tidak padu? Oke, jadi ini ada 4 paragraf ya. Kita lihat. Jadi kalimat yang satu itu membahas tentang kepiting, ya, kepiting bakau. Kemudian nomor 3, kalimat kedua ini juga masih membahas tentang kepiting bakau. Selanjutnya
paragraf ketiga ini juga masih membahas tentang apa? Tentang kepiting bakau. Betul sekali. Nah, kita lihat yang kalimat nomor 4. Nah, kalimat nomor 4 ini cenderung membahas tentang budidaya kepiting atau kelestarian kepiting ya. Kelestarian kepiting kan berhubungan dengan budidaya. Jadi ini tidak sesuai dengan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 ya. Sehingga kalimat yang tidak padu, paragraf yang tidak padu itu berada di paragraf nomor 4. Oke ya, cara menjawabnya seperti itu ya. Kalau tidak padu berarti harus yang nyambung dengan paragraf sebelumnya itu yang mana? Seperti itu. Berhubungan dengan kohesi dan koherensi. Oke. Nomor 11, kelemahan kalimat akibat penggunaan konjungsi yang tidak tepat itu yang mana? 1, 3, 4, 7, dan 8. Yuk kita langsung analisis dari yang E dulu coba. Dari yang E itu kalimat ke-8. Komoditas kepiting ini bukan saja kaya akan nutrisi, tetapi bernilai ekonomi cukup tinggi. Nah, ini sudah langsung kita menemukannya ya. Kenapa? Di sini, perhatikan ada kata bukan saja atau bukan hanya itu sama ya. Dan di sini ada kata tetapi. Itu pas tidak konjungsi korelatifnya? Tidak ya. Karena apa? Nah, misalnya di sini ada konjungsi korelatif ya. Itu sudah ada pasangannya masing-masing. Contohnya apa? Bisa ditulis. Konjungsi korelatif yang tepat itu ada tetapi. Kemudian di sini ada tetapi juga. Misalnya tetapi koma di situ ada tetapi juga. Kemudian bukan. Di sini ada kata bukan. Bukan itu nyambung dengan kata apa? Korelasi dengan kata apa? Kata melainkan. Betul sekali. Ya. Bukan saja kaya akan nutrisi, di sini bukan menggunakan tetapi, akan tetapi menggunakan kata melainkan. Betul sekali. Melainkan bernilai ekonomi cukup tinggi. Ya, jadi kalau misalnya ada kata bukan, kemudian antara, lebih, baik, tidak, itu harus disesuaikan dengan pasangannya. Apa saja pasangannya? Tetapi, itu pasangannya dengan tidak. Kemudian, bukan, pasangannya dengan melainkan. Betul sekali. Kemudian, antara, pasangannya dengan dan. Ya, antara, terus di sini ada kata, koma, dan, seperti itu. Kemudian ada kata lebih, itu pasangannya dengan daripada, ya. Kemudian yang terakhir di situ biasanya konjungsi korelatif ada kata baik, itu nyambung atau berpasangan dengan maupun. Misalnya, baik hati, koma, maupun dermawan, seperti itu. Jadi setiap konjungsi korelatif itu sudah ada pasangannya masing-masing ya. Jadi di sini bukan tidak nyambung dengan tetapi, tapi nyambung dengan kata melainkan. Paham ya? Seperti itu. Oke. Nomor 12. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi bacaan di atas? Oke, isi bacaan yang sesuai. Yang A, paragraf-paragraf bacaan di atas mengandung kesamaan gagasan tentang manfaat kandungan nutrisi kepiting kecuali paragraf ke-1. Apakah iya tentang manfaat kepiting? Sepertinya tidak ya. Karena di sini apa? Di sini pengertian. Paragraf yang satu itu membahas tentang pengertian. Paragraf kedua ini membahas tentang apa? Tentang penggunaan kepiting. Baru yang paragraf 3 ini tentang manfaat. Paragraf 4 tentang kelestarian. Jadi tidak sesuai. Oke, kita eliminasi yang A.
Kemudian yang B, paragraf-paragraf di atas mengandung kesamaan gagasan tentang manfaat kandungan nutrisi kepiting kecuali paragraf tidak. Tidak juga ya, bukan membahas tentang manfaatnya, tapi membahas tentang kepitingnya. Oke, jadi yang B ini jelas salah. Ya. Yang C, paragraf-paragraf di atas mengandung kesamaan gagasan tentang manfaat kandungan nutrisi kepiting, kecuali paragraf 1 dan 4. Oke, nomor 4 jelas salah karena nomor 4 membahas tentang kelestarian, ya. Jadi yang C ini salah. Kita lihat yang D. Paragraf-paragraf bacaan di atas mengandung kesamaan gagasan tentang manfaat kandungan nutrisi kepiting, kecuali paragraf 2 dan 3. Tidak juga, karena yang membahas tentang manfaat justru pada paragraf keberapa? Ketiga. Seperti itu ya. Oke, jadi yang jawabannya adalah yang E. Paragraf-paragraf bacaan di atas mengandung kesamaan tentang kandungan. Ini benar. Kandungan nutrisi kepiting kecuali paragraf keempat. Karena paragraf keempat tadi membahas tentang apa? Membahas tentang kelestarian. Seperti itu ya. Atau tentang budidaya. Paham ya? Seperti itu cara menjawabnya. Memakai sistem eliminasi. Oke, di sini ada bacaan. Kita baca bersama. Nah, apa judul yang paling tepat? Nah, untuk menjawab judul kita harus membaca keseluruhannya dulu. Bacaannya. Paragraf pertama kalimat nomor 1. Walaupun serupa, rasa gelisah dan cemas memiliki perbedaan dari gejala yang ditampilkan. 2. Jika Anda mengalami rasa cemas, Anda akan lebih cenderung untuk merespon dengan rasa takut, seperti detak jantung yang berdebar-debar, berkeringat, dan sebagainya. 3. Rasa gelisah akan menunjukkan tanda berupa mudah marah atau frustasi dan merasa terganggu. 4. Rasa cemas dapat menimbulkan rasa gelisah dan sebaliknya. 5. Rasa gelisah akibat rasa cemas dapat muncul karena efek dari respon takut yang dialami saat cemas. Nah, rasa gelisah tidak selalu muncul saat seorang mengalami gangguan panik. 7. Akan tetapi, salah satu tanda respon yang dapat muncul karena adanya gangguan panik adalah munculnya rasa cemas. 8. Rasa cemas dapat memicu adrenalin dalam tubuh sebagai respon fight or flight yang terjadi saat Anda dihadapkan dengan suatu ancaman. 9. Energi dari adrenalin yang muncul menyebabkan rasa gelisah yang dirasakan. 10. Jika Anda mengalami rasa cemas saat tiap harinya, Anda lebih mungkin untuk merasakan rasa gelisah. 11. Rasa gelisah dirasakan karena kelelahan yang dialami saat harus menghadapi rasa cemas setiap harinya, yang ada pada akhirnya dapat membuat Anda menjadi mudah marah. Oke, kira-kira dari bacaan itu, judul yang tepat itu yang mana? Sudah jelas ya, bahwa jawabannya adalah yang mana? Iya, betul sekali ya. Yang dadu. Perbedaan rasa gelisah dan cemas. Kenapa? Karena dari paragraf 1 sampai paragraf keempat, dari kalimat 1 sampai 11, di situ membahas tentang perbedaannya, ya, perbedaan rasa cemas dan gelisah. Nih, rasa cemas dapat menimbulkan, sedangkan rasa gelisah seperti itu. Jadi yang tepat adalah yang D, betul. Oke. Nomor 2, adrenalin dapat dipicu oleh apa ya? Apakah oleh marah, rasa cemas, frustasi, gelisah, atau takut? Yang mana? Dapat dipicu oleh? B, Bu. Bagus, ya. Dapat dipicu oleh rasa cemas. Bagus, tadi juga ada di paragraf keberapa? Ada di paragraf ke-8. Nah, di sini. Rasa cemas dapat memicu adrenalin dalam tubuh. Seperti itu ya. Oke.
Yang nomor 3. Apa gagasan utama bacaan di atas? Apakah A. Kecenderungan merespon dengan rasa takut, B. Rasa cemas sebagai pemicu adrenalin, C. Perbedaan rasa cemas dan gelisah, D. Gejala yang ditampilkan, atau E. Rasa gelisah yang mencemaskan. Yang mana? Sama dengan judulnya, bahwa gagasan utamanya yang C. Ya, perbedaan rasa cemas dan gelisah itu termasuk ke dalam gagasan utama. Oke ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 4. Penulisan kata yang tidak baku. Yuk, yang tidak baku. Ini tanpa melihat teks kita sudah bisa menjawabnya. Yang mana? Merespons, efek, frustasi, fake, atau akhirnya. Yang mana ya? Kalimat yang tidak baku. Yang mana? Oke, yang tidak baku adalah yang ini, Dek. Frustasi. Karena apa? Di dalam KBBI yang tepat itu adalah frustrasi, ya. Di sini ada R-nya. Frustrasi itu yang baku. Jadi penulisan yang tidak baku ini pada poin C, ya. Frustasi yang baku itu adalah frustrasi. Oke. Jadi ada, kalau kalimat baku kita harus sering-sering membaca KBBI dan berlatih soal, ya. Kalau merespons ini betul, efek juga baku, fake ini juga bahasa asing ya. Kemudian akhirnya ini juga baku, seperti itu. Oke. Bacaan yang terakhir di sini ada soal. Ya. 1. Yang khas dari pertunjukan Reo bukan hanya dadap marak berkepala singa. 2. Ia memang pusat pertunjukan. 3. Penari jatil yang mengiringinya juga menarik perhatian. 4. Jatil ditarikan sekelompok perempuan yang berbusana selayaknya prajurit pria. 5. Mereka pun pria seperti wanita. 6. Mereka biasanya berjajar rapi saat beraksi sembari menunggang kuda lumping atau epilet. 7. Meski seperti itu, mereka berlaku seperti pria. 8. Sejatinya, penari jatil memang sekelompok pria. 9. Itu disampaikan penggiat seni Sudirman. 10. Penari jatil aslinya menyindir prajurit Majapahit yang tidak memiliki sifat herois dan pemberani. 11. Maka itu, mereka diperankan pria, tapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai. Nah, itu adalah teksnya. Kemudian soalnya adalah kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, ini kalimat 1 dan kalimat 2 dapat dijadikan satu kalimat dengan kata yang menggunakan konjungsi apa? Yuk. Ini bisa dijadikan satu kalimat asalkan ditambah dengan konjungsi apa? Yang khas dari pertunjukan reog bukan hanya dadap merak berkepala singa. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalau tidak hanya itu berpasangan dengan apa? Apakah akan tetapi, sedangkan, sebenarnya, melainkan juga, atau namun? Oke. Jawaban yang tepat adalah melainkan juga, ya. Melainkan juga. Di sini sudah ada kata bukan hanya. Kalau bukan hanya itu berpasangan dengan melainkan. Oke ya, diingat-ingat kalau bukan hanya berarti berpasangan dengan melainkan. Oke? Oke.
Kemudian nomor 6. Kata itu pada kalimat 7 merujuk pada apa? Nah, oke, kita lihat nomor 7. Meski seperti itu, ini mereka berlaku seperti pria. Nah, kira-kira siapa yang seperti pria? Merujuk pada yang mana nomor 7? Apakah para penari jatil belajar rapi saat beraksi, menunggang kuda lumping dan berjajar rapi, menarik perhatian, ditarikan sekelompok perempuan berbusana prajurit pria, atau berias seperti wanita? Yang mana? Oke, bagus ya. Jawabannya adalah yang E. Penari jatil berias seperti wanita. Betul. Kita lanjutkan nomor 7. Penulisan unsur serapan. Nah, ini unsur serapan yang tidak tepat terdapat pada nomor berapa? Kalimat nomor berapa? 7, 8, 9, 10, 11. Kita fokus pada 7, 8, 9, 10, 11. Yuk, kira-kira yang tidak baku itu yang mana? 7. Meski seperti itu, mereka berlaku seperti pria. Tidak ada unsur serapannya ya. Oke, kita tinggalkan nomor 7. Nomor 8. Sejatinya, penari jatil memang sekelompok pria. Ini juga tidak ada unsur serapannya. Seperti itu. Unsur serapan tahu kan? Jadi unsur serapan adalah kata yang berasal dari, bukan di Indonesia ya, misalnya dari luar negeri, kemudian diserap menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu adalah unsur serapan. Kemudian kalimat 9. Itu disampaikan penggiat seni, Sudirman. Apakah di sini ada unsur serapannya? Tidak. Jadi, kita tinggalkan nomor 9. 10. Penari jatil aslinya menyindir prajurit Majapahit yang tidak memiliki sifat herois dan pemberani. Oke, apakah nomor 10 ada unsur serapannya? Ada, ya. Di sini ada kata apa? Ada kata sifat herois. Nah, ya, herois ini tidak bagus. Herois itu berasal dari bahasa mana? Bahasa Inggris ya. Nah, tapi herois ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Jadi tidak menggunakan miring, itu tidak. Akan tetapi harus ditulis sesuai dengan KBBI. Yang tepat apa, Dik? Yang tepat adalah heroisme. Nah, herois diserap menjadi bahasa Indonesia yaitu heroisme. Ya. Jadi sudah bukan menjadi herois lagi, melainkan menjadi kata heroisme, ya. Jadi yang tidak tepat ini adalah yang dadu. Oke, paham ya? Itu adalah kata serap seperti itu. Nomor 8. Nomor 8. Perbaikan kalimat yang tidak tepat untuk nomor 11. Oke, kita fokus pada nomor 11 saja. Maka itu mereka diperankan pria, tapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai. Nah, kira-kira itu tidak ada apanya. Dalam kalimat itu harus ada subjek, predikat, objek, keterangan. Minimal harus ada subjek dan predikat. Nah, di sini apakah ada subjek predikatnya? Maka itu mereka diperankan oleh pria, tapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai. Adik, yang perbaikannya yang mana? Apakah A, oleh karena itu mereka diperankan pria, tetapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai? Apakah B, maka itu mereka diperankan pria, tetapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai? Atau yang C, oleh karena itu mereka diperankan oleh pria, tapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai? Atau yang D, karena itu mereka diperankan pria, tetapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai? Atau yang E, maka itu mereka diperankan pria, tetapi dirias dan dibiarkan berlenggok gemulai? Jawabannya yang A.
Bagus sekali ya, sudah paham berarti. Jawabannya yang A. Kenapa? Kesalahannya di dalam kalimat nomor 11 ini tidak memiliki subjek dan predikat. Ya, kemudian di sini ada kata maka. Maka tidak tepat karena maka di sini ada kata tapi. Ya. Jadi kalau maka itu harus oleh karena itu. Oke, betul. Tadi yang menjawab A 100 nilainya. Berarti sudah paham tentang kalimat, ya. Oke. Oke, ini ada bacaan terakhir. Semangat menjawab. Oke, ini ada bacaan terakhir ya. Yo. Bacaan 3, 1. Mengacu neraca jasa perjalanan pada neraca pembayaran Indonesia pada 2017 dan ada 12,199 juta wisman dengan pengeluaran 14,85 miliar dolar Amerika Serikat. 2. Dengan demikian, setiap wisman membelanjakan 1.077 dolar Amerika Serikat. 3. Pada 2018, berdasarkan neraca jasa perjalanan 15,891 juta wisman datang ke Indonesia. 4. Mereka membelanjakan 16.426 miliar dolar Amerika Serikat. 5. Jika dihitung, nilai rata-rata belanja per orang selama berlibur di Indonesia adalah 1.033 dolar Amerika Serikat. 6. Dengan demikian, mengacu pada target tahun ini, masih diperlukan setidaknya menahan turis 3 hari lebih lama untuk tinggal di Indonesia. 7. Sementara dari sisi pengeluaran masih perlu mengajak Wisman membelanjakan dana mereka setidaknya 500 dolar Amerika lagi. 8. Target yang ingin diraih masih jauh dari realisasi saat ini. 9. Tambahan belanja dan masa tinggal diharapkan bisa mencapai dari wisatawan bisnis yang menghadiri pertemuan, perjalanan inventif, konferensi, dan pameran. 10. Agar memperpanjang masa tinggal, kegiatan bisnis bisa dipadukan dengan wisata. 11. Selanjutnya, tentu saja wisatawan bisnis akan berbelanja pada saat berwisata sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh penjual makanan dan cedera mata oleh di lokasi wisata. 12. Hitung-hitungan itu terkesan mudah. 13. Namun, faktanya tidak mudah membuat wisatawan menambah masa tinggal di Indonesia. 14. Perlu magnet yang luar biasa untuk membuat turis tinggal lebih lama dan menikmati masa-masa melancong di Indonesia dengan membiarkan dananya. 15. Jika itu terjadi, pariwisata memberikan dampak berganda bagi banyak pihak. Oke. Setelah kita membaca teksnya, kita jawab bersama. Pernyataan manakah yang sesuai dengan isi paragraf 1 dan 2? Kita lihat paragraf 1 dan 2. Ini mengacu neraca perbelanjaan, perjalanan pada neraca pembayaran, pengeluaran 14,85 miliar. Dengan demikian, wisatawan membelanjakan 1.077 dolar Amerika Serikat. Paragraf kedua, pada 2018, berdasarkan neraca perjalanan, 15.891 juta wisman datang ke Indonesia. Mereka membelanjakan sekian miliar dolar. Jika dihitung, rata-rata belanja nilai per orang selama berlibur di Indonesia adalah 1.033 dolar Amerika Serikat. Oke. Yang sesuai dengan isi paragrafnya itu yang mana? Apakah yang A, B, C? A, Bu. Wah, cepat sekali nih menjawabnya ya. Oke, betul. A. A, betul. Betul, betul. Kemudian kita lanjut nomor 10. Kalimat yang bukan opini. Betul. Oke, iya betul. Yuk, kalimat yang bukan opini. Opini itu adalah sebuah pendapat. Ya, jadi yang bukan opini berarti apa? Yang fakta. Itu yang mana? 5, 6, 7, 8, atau 9? Kita lihat nomor 5. Jika dihitung,
Rata-rata nilai belanja per orang selama berlibur di Indonesia adalah $1.033 Amerika Serikat. Ini termasuk fakta atau opini? Halo, fakta atau opini? Jelas sekali bahwa ini Fakta. betul, ya. Ini adalah fakta. Jadi yang Ye, bukan betul. ini adalah Betul kalimat maning Sobri. 5. Ye. Ya. 10 adalah yang A. Yuk, nomor 11 kita lanjutkan. Manakah yang bukan cara mencapai target pembelanjaan setiap Wisman yang datang ke Indonesia? A. Menahan turis 3 hari lebih lama untuk tinggal di Indonesia. B. Memadukan kegiatan bisnis dengan wisata. C. Mengajak Wisman membelanjakan dana mereka. D. Memperpanjang masa tinggal wisatawan bisnis di Indonesia. Atau E. Menyediakan penjual makanan dan minuman dan cenderamata di lokasi wisata. Yang mana? Yang A, Bu. Yang A. A. Ya, betul sekali. A. Iya, betul yang A. Karena dalam KBBI Ah. itu kata moratorium bermakna penundaan, ya, bukan menahan, tapi menunda atau menangguhkan seperti itu ya. Oke, terakhir nomor 12. Yuk. Kesalahan penulisan kata tidak ditemukan dalam. Kesalahan penulisan kata tidak ditemukan dalam. Jadi antara ini, antara 5, 7, 9, 14, dan 15 ini ada yang sudah betul. Itu yang mana? Yang mana yang sudah betul? Jawabannya yang betul adalah yang B. D. Ya, betul. Nomor 14 ini sudah tepat. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, pesan dari Ibu adalah sering berlatih soal ya. Karena semakin banyak kita berlatih soal, semakin akan membuat kita terbiasa untuk mengerjakan soal yang berbeda ya, seperti itu. Oke, dari Ibu cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Matang, kasih men. Bu Matang, Hesti men. atas paparan Matang, atau men. penguatan materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Hesti ini bisa dipahami oleh adik-adik semua.